Halo sobat, jumpa lagi di channel Unit Film. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Violence Action. Oke, bagi sobat yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe agar tidak ketinggalan film-film keren lainnya. Tanpa banyak basa-basi, ini dia ceritanya. Kisah ini diawali oleh seorang perempuan bernama Kay. Dia adalah seorang pembunuh bayaran. Kali ini dia mendapat pekerjaan membebaskan seorang perempuan yang tengah disekap di sebuah hotel. Untuk keluar dari hotel itu, Kay harus menghadapi gangster-gangster yang siap membunuhnya. Akhirnya Kay dapat membebaskan perempuan disekap tadi dan menyerahkannya pada pacarnya. Ini adalah Zura, supir yang selalu mengantarkannya kemana-mana. Suatu ketika saat Kay menaiki bis, dia lupa membawa uang. Alhasil dia panik. Untungnya ada seorang laki-laki bernama Terrano yang membayarinya. Kay berjanji akan membayarkan hutangnya itu. Ini adalah warung ramen sekaligus markas bagi Kay. Ketika Kay masuk ke dalam, dia melihat Zura dan seorang yang tergeletak di lantai. Tiba-tiba seorang laki-laki berambut poni dan melihat Kay dan lainnya membereskan orang yang pingsan tadi. Singkat cerita, laki-laki itu bernama Watanabe. Seketika Kay meninju Watanabe, kemudian ia pingsan. Ternyata gangster yang pingsan tadi sadar dan berbuat onar kembali. Tapi hal itu mudah bagi Kay untuk mengalahkannya. Ini adalah Michitaka, seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti. Saat ini dia sedang bekerja untuk Den Magumi. Dalam rapat ini sedang dibahas mengenai siapa penerus perusahaan yang dipegang oleh Sandaime. Pasalnya ia akan dipenjara karena perkara korupsi. Kinoshita melakukan rapat tertutup dengan rekannya Ayabe. Mereka merencanakan pembunuhan terhadap petinggi Den Magumi agar perusahaan tersebut jatuh ke tangannya. Terrano selaku direktur keuangan Den Magumi ingin mengaudit keuangan Kinoshita. Ayabe yang saat itu sedang berkencan dengan dua wanita. Dia diculik oleh beberapa orang suruhan dari Kunitsu. Si bos yang saat itu menerima telepon dari Kinoshita, dia meminta Kay untuk bekerja sama dengannya melawan Kunitsu. Si bos menjelaskan jika Kinoshita dan Kunitsu adalah calon pewaris Den Magumi, akan tetapi keduanya sedang bersaing untuk mendapatkan jabatan itu. Kemudian Ayabe adalah direktur keuangannya Kinoshita yang melakukan pencucian uang milik Den Magumi. Kinoshita datang menemui Kunitsu dengan membawa uang 100 juta untuk menebus Ayabe yang diculik. Koper uang itu terdapat kamera, yang mana Kay dapat mengawasinya dari jauh. Kinoshita menemui Ayabe yang disekap dan memukulnya. Kay segera bergegas masuk ke tempat itu dengan berpura-pura sakit perut ingin meminjam toiletnya. Akhirnya Kay dapat masuk ke gedung itu. Di dalam dia langsung beraksi dengan membunuh satu persatu anak buah Kunitsu dengan senapannya. Sampai pada dia akan membunuh Kunitsu, Kinoshita datang. Saat Kinoshita akan menembak Kunitsu, seorang sniper dari luar lebih dulu menembak kepala Kunitsu dari jarak jauh. Sniper itu bernama Daria. Di tempat lain, Terrano membuka berangkas miliknya Ayabe untuk mencari tahu data keuangan Kinoshita. Sandaime merasa kesal di balik pembunuhan Kunitsu adalah seorang perempuan muda. Terrano melaporkan hasil temuannya pada rekening Ayabe, di mana terjadi transaksi korupsi pada keuangan Kinoshita. Saat Kay dan Daria ngobrol di balkon, tiba-tiba Kaneko meneror dengan senapannya. Sontak mereka berdua berlari dikejar oleh Kaneko. Ketika memasuki gedung, dia dihadang oleh Michitaka, pembunuh bayaran Sandaime. Daira langsung menyerang Michitaka, tapi dia dilumpuhkan. Kemudian Kay mencoba melawannya. Dia agak kesulitan melawan Michitaka. Akhirnya dia kabur dengan membawa Daria yang terluka ke rumah sakit. Keesokannya Kay melakukan misi kembali. Dia akan membunuh Terrano yang sudah membawa lari uang Kinoshita. Dia melawan orang-orang suruhan Terrano, semuanya bisa dilumpuhkan. Kini hanya ada Kay dan Terrano. Kay bersiap membunuh Terrano. Kay kaget, ternyata orang yang meminjamkan uang di dalam bis itu adalah targetnya. Sementara Terrano heran, perempuan cantik itu adalah seorang pembunuh bayaran. Kay mendapat telepon dari Jura agar jangan dulu membunuh Terrano karena sedang dibahas oleh manajemen. Sandaime meminta Kinoshita untuk berterus terang tentang uang yang ia gelapkan itu. Tapi Kinoshita tidak mengaku. Sandaime sudah tahu yang sesungguhnya dari laporan Terrano. Sandaime memerintahkan Kinoshita dan Ayabe untuk menangkap Terrano agar memberikan uang yang telah dia ambil dari rekeningnya Ayabe. Terrano sedikit mengajari tentang pembukuan pada Kay, karena Kay saat itu sedang belajar sebelum ujian pembukuan minggu depan dimulai.
Terano dibantu oleh Kei merekam ancaman kepada Kinoshita agar ia jujur kepada Sandaime. Ia mengancam akan membakar semua uangnya itu. Kinoshita yang melihat dari video itu kesal dan langsung mengirim pasukan untuk mencari dan membunuh Terano. Kei memberikan ucapan selamat tinggal pada Terano karena saat itu pasukan Kinoshita telah datang. Ketika Kei melewati pasukan itu, dia diganggu. Terano yang melihat melemparkan besi ke orang tersebut. Mereka berlari. Terano meminta kepada Kei untuk mau bekerja dengannya melawan Sandaime dan Kinoshita. Kei langsung menerima tawaran itu. Kemudian Kei seorang diri melawan pasukan Kinoshita satu persatu. Akhirnya Kei dan lainnya berhasil meloloskan diri. Mereka saat ini hendak menuju ke bendungan. Di sana sudah ada helikopter yang siap menjemput Terano. Di tengah perjalanan, mobil Michitaka mencoba menyalip. Tapi Zura tidak mau kalah. Dia membawa mobilnya masuk gang sempit agar terhindar dari Michitaka. Michitaka terus mengejar Zura dan lainnya. Sekarang Watanabe beraksi. Dia melemparkan bola cat ke arah kaca mobil Michitaka. Dan mobil Michitaka pun terhenti sementara Zura dan lainnya melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba mobil Zura kehabisan bensin. Berbarengan dengan jatuhnya mayat dari atas mobil. Ternyata Michitaka datang di saat yang bersamaan. Mereka lari ke dalam gedung. Tapi Michitaka dapat menghentikan mereka. Zura menyuruh agar Kei dan Terano pergi duluan menuju ke bendungan. Di sana sudah menunggu helikopter. Sementara Zura dan Watanabe yang menghadapi Michitaka. Michitaka berhasil mengejar Kei dan Terano. Kei bertarung dengan Michitaka. Kali ini Kei harus kalah berduel dengan Michitaka. Kinoshita beserta pasukannya siap membunuh Terano dan Michitaka. Michitaka langsung melawan pasukan Kinoshita. Terano dihadang oleh Kaneko. Saat itu dia akan membunuh Terano dari kejauhan dari yang menembak tangan Kaneko. Dan ia pun menembak kepala Kaneko sampai mati. Di tempat lain saat Michitaka akan membunuh Terano, Kei datang dan kali ini dia mampu melawan Michitaka. Dan ia pun menendang Michitaka sampai tercebur ke dalam kolam. Saat tiba di bendungan, tangan Terano ditembak oleh Kinoshita. Kei dilumpuhkan oleh Kinoshita. Dalam kondisi terdesak, Kinoshita menyuruh Terano untuk menembak Kei. Tapi Terano tidak mau. Dia menukarkan nyawa Kei dengan kunci brankas yang ia curi dari Ayabe. Kinoshita menerima tawaran itu. Tapi dengan mengaktifkan bom, Terano mendorong Kinoshita terjatuh bersama ke bawah bendungan. Dan mereka berdua meledak di dalam bendungan. Ayabe yang melihat dari jauh merasa senang. Akhirnya semua musuhnya mati tanpa harus dia turun tangan. Dan ia membayangkan jika Denmagumi jatuh ke tangannya. Tapi Sandaime tidak mau melepaskan Denmagumi ke tangan Ayabe. Kei sangat terpukul atas kematian Terano. Kemudian ia meminjam uang 30 sen kepada Zura. Terus ia lemparkan ke bawah bendungan. Sebagai bukti ia membayar hutangnya kepada Terano. Dan film ini pun berakhir.